Selamat datang dalam video kali ini. Kita akan membahas salah satu konsep penting dalam teknologi digital, yaitu media berbasis komputer. Di era digital seperti sekarang, peran komputer tidak hanya digunakan untuk bekerja atau hiburan, tetapi juga sudah menjadi alat utama dalam menyampaikan informasi, komunikasi, bahkan pembelajaran. Oleh karena itu, memahami media berbasis komputer menjadi sangat penting, terutama bagi kita calon pendidik di masa depan. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan media berbasis komputer? Secara sederhana, media berbasis komputer adalah segala bentuk media yang menggunakan perangkat komputer untuk menyampaikan informasi, ilmu pengetahuan, hiburan, maupun materi pembelajaran. Media ini memadukan berbagai elemen seperti gambar, suara, video, animasi, dan teks menjadi satu kesatuan yang menarik. Dengan adanya media seperti ini, proses pembelajaran bisa berlangsung lebih interaktif, tidak membosankan, dan mudah dipahami oleh siswa. Contohnya, seperti ketika kita menggunakan aplikasi simulasi fisika, atau belajar dari video interaktif yang menampilkan animasi gerak benda. Semua itu termasuk ke dalam media berbasis komputer. Media berbasis komputer terdiri dari 3 komponen utama, yaitu hardware, software, dan user. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Ini adalah komponen fisik yang bisa kita lihat dan sentuh, seperti komputer, laptop, smartphone, monitor, keyboard, dan perangkat tambahan, seperti headset virtual reality. Tanpa hardware, media tidak dapat dijalankan, karena semua proses bergantung pada alat ini. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak. Software adalah program atau aplikasi yang berfungsi untuk mengolah data dan menampilkan informasi. Contohnya seperti Microsoft PowerPoint, Google Classroom, Moodle, atau Prezi. Misalnya PowerPoint program ini digunakan untuk membuat media presentasi interaktif yang berisi teks, gambar, suara, dan animasi, sehingga materi yang disampaikan menjadi lebih menarik dan mudah diingat oleh audiens. Dan yang ketiga adalah user atau pengguna. User adalah orang yang mengoperasikan komputer dan berinteraksi dengan media tersebut. Tanpa user, semua perangkat dan aplikasi tidak akan berguna. Jadi, keberhasilan media berbasis komputer sangat bergantung pada kemampuan dan kreativitas penggunanya dalam memanfaatkan teknologi. Jenis-jenis media berbasis komputer. Media berbasis komputer punya banyak jenis dan bentuk. Berikut ini beberapa jenis yang paling sering digunakan dalam dunia pendidikan. 1. Multimedia presentasi. Jenis ini digunakan untuk menyampaikan materi atau informasi dalam bentuk visual. Contohnya Microsoft PowerPoint atau Prezi. Dengan PowerPoint, kita bisa menampilkan teks, gambar, video, dan animasi dalam satu tampilan yang menarik. Bahkan sekarang, PowerPoint juga mendukung fitur interaktif seperti tombol navigasi dan kuis sederhana. 2. Computer Assisted Instruction. Ini adalah sistem pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu belajar. Biasanya berisi tutorial, latihan soal, simulasi, atau permainan edukatif. Misalnya, siswa bisa belajar konsep hukum Newton melalui simulasi interaktif di Pet Simulation, di mana mereka dapat mengatur gaya dan massa benda untuk melihat pengaruhnya terhadap percepatan. 3. E-learning, yaitu sistem pembelajaran daring atau online learning. Melalui platform seperti Moodle, Google Classroom, atau Edmodo, guru bisa mengunggah materi, memberikan tugas, dan melakukan diskusi dengan siswa tanpa harus bertemu langsung. E-learning sangat bermanfaat terutama saat pembelajaran jarak jauh seperti saat pandemi. 4. Augmented reality dan virtual reality. Jenis ini termasuk yang paling modern. Augmented reality menampilkan objek digital ke dunia nyata melalui kamera, sedangkan virtual reality membawa pengguna masuk ke dunia virtual. Misalnya, dalam pembelajaran fisika, augmented reality bisa digunakan untuk menampilkan model 3 dimensi dari sistem tata surya, atau virtual reality bisa digunakan untuk menjelajahi ruang angkasa secara virtual. Teknologi ini membuat proses belajar terasa nyata dan menyenangkan. Nah, teman-teman,
Sebagai calon pendidik, tidak cukup hanya tahu jenis-jenisnya saja, kita juga harus tahu bagaimana merancang media berbasis komputer yang benar-benar efektif. Ada 3 prinsip utama yang harus kita pegang. Prinsip keterkaitan atau relevansi, media yang kita buat harus nyambung dan relevan dengan tujuan pembelajaran atau kurikulum. Jangan sampai kita membuat animasi yang keren, tapi isinya tidak sesuai dengan materi yang seharusnya dipelajari siswa. Media hanyalah alat, tujuannya tetap pada pencapaian kompetensi siswa. Prinsip interaktivitas, media berbasis komputer yang baik harus memancing interaksi. Siswa tidak boleh hanya pasif melihat atau mendengarkan. Mereka harus diajak untuk mengklik, mencoba, menjawab kuis, atau melakukan simulasi. Semakin tinggi tingkat interaksinya, semakin baik pemahaman dan daya ingat siswa. Ini adalah keunggulan utama komputer dibandingkan media cetak. Dan terakhir, prinsip desain visual. Tampilan harus sederhana, bersih, dan mudah dibaca. Ingat, kurangi teks, perbanyak visual yang kuat, dan gunakan skema warna yang tidak menyakitkan mata. Jangan menumpuk terlalu banyak informasi dalam satu slide atau satu layar, karena itu justru akan membuat siswa bingung dan kehilangan fokus. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media berbasis komputer. Setiap teknologi tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Media berbasis komputer pun demikian. Adapun kelebihannya antara lain: 1. Menyajikan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. 2. Materi bisa diulang kapan saja oleh siswa. 3. Dapat digunakan tanpa batas ruang dan waktu, asalkan ada perangkat dan internet. 4. Meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam belajar. Namun, ada juga beberapa kekurangannya. 1. Membutuhkan perangkat khusus seperti laptop, komputer, atau ponsel yang memadai. 2. Tergantung pada listrik dan koneksi internet. 3. Jika digunakan secara berlebihan, bisa menyebabkan ketergantungan pada teknologi dan menurunkan kemampuan berpikir kritis jika tidak diarahkan dengan baik. Kemudian, terdapat beberapa contoh aplikasi nyata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai penerapan media berbasis komputer, baik di sekolah, kampus, maupun lingkungan kerja. Ini dia beberapa contohnya. Pertama, laboratorium virtual, di mana siswa bisa melakukan eksperimen fisika tanpa harus menggunakan alat asli. Kedua, game edukasi berbasis komputer seperti Kahoot atau Quizizz, yang membuat proses belajar jadi lebih menyenangkan. Ketiga, aplikasi augmented reality untuk belajar anatomi tubuh manusia atau sistem tata surya. Keempat, kelas online di Google Meet, Zoom, atau platform e-learning lainnya yang memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa. Semua contoh ini membuktikan bahwa komputer telah menjadi sarana penting dalam mendukung proses belajar, bekerja, dan berinovasi. Nah, dari penjelasan yang sudah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan bahwa media berbasis komputer merupakan bentuk inovasi teknologi yang memberikan banyak manfaat di bidang pendidikan. Dengan media ini, proses pembelajaran menjadi lebih menarik, efektif, dan fleksibel. Kita sebagai calon pendidik harus mampu memanfaatkan teknologi ini secara bijak dan kreatif, agar pembelajaran di kelas menjadi lebih hidup dan relevan dengan perkembangan zaman. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua tentang pentingnya media berbasis komputer. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.